Disebutkan dalam kitab Kejadian 25 ayat 6 bahwa Nabi Ibrahim menyuruh anak laki-lakinya untuk pergi ke arah timur. Sekilas kisah itu memang terdengar biasa, namun kisah itu telah menyimpan rahasia terbesar berkenaan satu bangsa yang bergerak ke dunia timur untuk mengembangkan keturunan manusia. Seperti yang diperintahkan Tuhan, bangsa paling rahasia ini menurunkan berbagai bangsa Asia dari tempat asalnya, di mana peradaban manusia dimulai. Bangsa ini yang merupakan pemegang rahasia akhir zaman, dan satu bangsa besar yang pernah membangun kota-kota purba dan menyertai peperangan-peperangan agung sejak surutnya banjir besar. Sesungguhnya, kisah penggambaran bangsa ini merupakan satu epik yang teramat panjang, berkenaan dengan akhir zaman. Nusantara dari zaman dulu sudah menjadi daerah yang sangat penting. Ptolemy, seorang ahli geografi Yunani, melukis peta semenanjung Tanah Melayu, dan menamakan semenanjung ini dengan nama Golden Chersonese yang bermaksud semenanjung emas. Manuskrip-manuskrip India purba menamakan tanah ini sebagai Suvarna Bumi, yaitu tanah emas. Sebuah manuskrip Yahudi purba menceritakan sumber bekalan emas untuk membangun negara kota kerajaan Nabi Sulaiman. Diambil dari sebuah kerajaan purba di timur jauh yang dinamakan Opir. Kajian dari manuskrip kuno Fir'aun Mesir dan hieroglif di dinding-dinding kuil telah mendapati bahan pengawet, kapur barus, dan rempah-rempah untuk upacara ritual mengawetkan mayat. Diimpor dari sebuah kawasan di sebelah Nusantara ini. Apa yang terjadi di Nusantara beribu tahun yang silam? Benarkah ketika Fir'aun Mesir sedang membangun piramid, bangsa yang tinggal di Nusantara masih berjawat dan melukis gambar monyet di gua-gua? Nampaknya perdagangan rempah telah berjalan beribu tahun dahulu. Malahan, bangsa misterius di Nusantara telah mampu mengekspor emas. Dikala kerajaan lain hanya mampu memperdagangkan kendi-kendi, gendang, dan keramik purba. Di Selat Malaka, kedua-dua kumpulan ini bertemu. Kumpulan yang tiba melalui jalan laut yang banyak menetap di kepulauan Indonesia. Bertemu saudara mereka dari semenanjung emas Tanah Melayu. Mereka adalah serumpun dan bersaudara. Sudah ratusan tahun mereka terpisah. Bangsa keturunan anak-anak Nabi Ibrahim dan istri yang bernama Siti Sarah telah bersatu di Selat Malaka dan tanah yang dijanjikan, dan selanjutnya disebut bangsa Melayu. Mengapa orang Malaysia, Indonesia, Filipina, Madagaskar, dan beberapa bagian di barat Kepulauan Pasifik dikategorikan sebagai bagian dari ras Melayu? Ide ini pertama kali datang dari antropolog Jerman Johann Friedrich Blumenbach yang mengemukakan bahwa manusia dibagi menjadi 5 ras, yaitu Amerika, Kaukasia, Melayu, Mongolia, dan Negro. Ras Melayu juga disebut sebagai ras coklat. Jika kita melihat di peta tahun 1889, ini penyebaran geografis ras Melayu, sesuai dengan wilayah yang sekarang kita sebut sebagai masyarakat berbahasa Austronesia. Rumpun bahasa Melayu Polinesia, kesalahan Blumenbach adalah dia mengira semua orang Austronesia berbicara bahasa Melayu. Tentu saja, bahasa Melayu untuk waktu yang lama di era pro-kolonial adalah lingua franca di Asia Tenggara Kepulauan, tetapi tidak hanya bahasa Melayu saja. Ada ratusan bahasa yang terdiri dari bahasa-bahasa Austronesia. Antropolog Amerika Ottliber meminjam klasifikasi Blumenbach dan menerapkannya untuk menjelaskan penduduk Filipina. Bir berhipotesis bahwa orang Melayu merupakan gelombang migran terakhir yang datang ke Filipina, setelah orang Negrito dan beberapa kelompok orang Indonesia. Namun, teori gelombang migrasi ini telah dibantah oleh bukti-bukti arkeologis, linguistik, dan genetik terbaru. Dalam Al-Hujurat ayat 13 dikatakan, "Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti." Ketika membaca ayat ini tidak sulit untuk memahaminya, karena begitu jelas dan dapat dipahami hanya secara lahiriah. Tidak perlu takwil atau tafsir. Kemuliaan tidak terdapat pada bangsa, wilayah, negara, warna kulit, atau sejenisnya. Pada era suku Quraisy dahulu, Umayyah bin Abdul Syamil bin Abdul Manaf, seorang pemimpin dan bangsawan Quraisy, memiliki kedudukan yang sama dengan pamannya, Hashim bin Abdul Manaf, yang melahirkan keluarga Nabi Muhammad. Kedua garis keturunan ini sering berebut pengaruh dan sering terjadi pertumpahan darah. Namun dengan restu persatuan yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad dan menundukkan perasaan suku, akhirnya mereka hidup bersama sebagai saudara seagama. Kemudian, selang beberapa lama, ketika terbunuhnya Sayyidina Utsman bin Affan,
Rasa kesukuan kembali tumbuh subur, tak terkecuali ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib dari golongan Bani Hashim diangkat menjadi khalifah. Maka terjadilah perang antara keduanya. Bani Umayyah mendesak Sayyidina Ali untuk menuntut pembelaan atas pembunuhan tersebut. Dan karena tindakan tersebut tidak memuaskannya, terjadilah perlawanan. Singkat cerita, Sayyidina Ali dibunuh oleh Khawarij dan pengikutnya menggantikan Sayyidina Hasan. Namun dia menolak karena tidak ingin terjadi konflik antar umat Islam. Maka secara resmi pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi, pemerintahan Islam pindah dan kekhalifahan Bani Umayyah didirikan. Mulai saat ini kedudukan khalifah menjadi milik dan warisan keturunan mereka saja. Kemegahan pemerintah negara Islam di era ini tidak bisa dipungkiri. Sangat luar biasa dan sangat ditakuti dunia. Namun kerajaan tersebut runtuh dan digantikan oleh kekhalifahan Bani Abbasiyah. Salah satu faktor kejatuhannya adalah bangkitnya kembali rasisme yang padahal dulu telah dibasmi oleh Nabi. Selanjutnya, kekhalifahan Abbasiyah juga jatuh karena salah satu nasionalisme yang memuncak dari bangsa non-Arab, terutama Persia dan Turki. Demikian juga, Khalifah Utsmaniyah hancur juga karena budaya ini. Karena jatuhnya sistem khalifah, terakhir benih-benih penindasan umat Islam di seluruh dunia dimulai hingga saat ini. Dan umat Islam menunggu zaman dan masa kebangkitan kedua kali yang pasti akan berlaku. Banyak hadis yang menyebutkan kebangkitan itu akan datang dari timur. Antaranya dikeluarkan oleh Tabrani dalam Al-Awsat dari Ibnu Umar bahwa Nabi memegang tangan Sayyidina Ali dan berkata, akan keluar dari sulbi ini seorang pemuda yang akan memenuhi dunia dengan keadilan. Jika kamu melihat hal yang demikian, maka wajib bagimu untuk pergi bersama mencari pemuda dari Bani Tamim. Dia datang dari timur. Dan dia adalah pembawa panji Al-Mahdi. Hadis kedua diambil dari Al-Hasan bin Sofyan dari Abun Waim dari Suban. Nabi bersabda, spanduk hitam akan datang dari timur. Hati mereka seperti potongan besi. Siapapun yang mendengar tentang mereka, haruslah datang kepada mereka dan berjanji setia kepada mereka. Bahkan jika mereka harus merangkak di atas salju. Hadis ketiga dari Ibnu Majah dan Tabrani. Dari Abdullah bin Al-Haras bin Yusuf Al-Zubaidi. Nabi bersabda, akan keluar manusia dari timur. Mereka itu merintis kekuasaan untuk Al-Mahdi. Saat menyebut timur dan paling timur itu adalah di sini, di bumi Melayu. Kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara di zaman dahulu sudah banyak sekali. Melayu bukan hanya berada di semenanjung Malaysia dan Indonesia saja, tapi meliputi kepulauan Pasifik sampai Madagaskar. Istilah Melayu diartikan sebagai ras Austronesia yang mendiami semenanjung Malaya dan seluruh kepulauan Melayu. Ini merujuk pada orang Melayu di Malaysia, Indonesia, Thailand, Filipina hingga Madagaskar. Dr. Burhanuddin Al-Hilmi mengatakan seluruh kelompok kepulauan Melayu termasuk Malaya, Indonesia, dan Filipina adalah distrik Melayu. Daerah-daerah ini terpisah hari ini karena mereka dipecah oleh penjajah barat. Sedang di Thailand, wilayah Melayu adalah seluruh semenanjung hingga Rancabuni, 1000 km di selatan Bangkok. Tanah di Myanmar juga masih termasuk kawasan Melayu. Di utara dimulai dari Kepulauan Nicobar di Samudra Hindia dan Formosa di Laut Cina, termasuk Indochina hingga Kepulauan Solomon di selatan. Dari barat dimulai di Madagaskar sampai ke Fiji. Kepulauan terbesar di dunia di Asia Tenggara disebut gugusan Melayu dan merupakan daerah kehidupan bagi orang Melayu. Persoalannya, di mana tempat bermula kebangkitan yang dinantikan itu? Ada banyak temuan tentangnya. Ada yang bilang di Malaysia, ada yang bilang di Indonesia, dan siap menggelar balapan dan bahkan lebih dalam lagi, memberi petunjuk begitu banyak ras dari suku atau bangsa. Tampaknya pembahasan terfokus pada bangsa dan melupakan runtuhnya sistem khalifah. Karena itu, hanya akan menghidupkan kembali budaya zaman jahiliyah yang sudah dilarang oleh Nabi. Tapi apapun teorinya, haruslah dihormati sebagai sumber informasi untuk pengetahuan kita. Kembali ke pembahasan firman Allah surat Al-Hujurat ayat 13. Kebangkitan Islam yang kedua di akhir zaman tidak didasarkan pada semangat kebangsaan atau ras tertentu, tetapi terletak pada hati yang bertakwa dan tidak menolak umat manapun. Karena Allah juga menciptakannya untuk kita belajar, mengenal sesama. Islam yang dimaksud di sini bukanlah sebagai agama untuk ritual tertentu, namun Islam yang akan menjamin keselamatan di akhir zaman atas dasar kemanusiaan. Sebagai wujud ketakwaan kepada Allah, mereka berada di setiap pelosok dan jika sudah ada seruan, maka akan keluar dari negara-negara tersebut dan bersatu menjadi satu tujuan kemanusiaan.
Musuh besar manusia bukanlah manusia lain yang berbeda agama, namun musuh kita yang sebenarnya adalah setan yang merasuk dalam jiwa manusia. Sekalipun manusianya beragama Islam, jika kita lihat sejarah pada era kolonial, semua pemerintahan baik yang berupa kerajaan, kesultanan, ataupun individu dari berbagai agama bersatu, bekerja keras untuk satu tujuan, yaitu melawan setan yang merasuki jiwa para penjajah. Penjajah juga bukan hanya Belanda yang beragama Kristen, namun juga para penguasa zolim, mandor-mandor korup, ataupun pribumi pengkhianat. Walaupun mereka beragama Islam, begitulah gambaran ambang kebangkitan akhir zaman. Kita akan bersatu dimanapun kita akan berkumpul di bawah satu panji. Panji hitam yang dipimpin oleh Pangeran Bani Tamim dan diserahkan kepada Imam Mahdi. Kebangkitan Islam kedua memiliki pola yang sama dengan kebangkitan yang pertama, yang didasarkan pada ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, bukan semangat kebangsaan ras atau suku, apalagi agama tertentu. Sejarah telah membuktikan kejayaan suatu bangsa dipergilirkan antara timur dan barat, bermula dari bangsa Kiti di timur, kemudian bangsa Yunani di barat. Selanjutnya, bangsa Versi di timur, kemudian bangsa Romawi di barat, disusul bangsa Arab di timur, dan kini Amerika di barat. Namun kejayaan Amerika di barat ini, pengaruh kekuasaannya sedang menurun dari hari demi hari. Jika diikuti susunan timur-barat ini, giliran bangsa yang akan menguasai dunia kini adalah bangsa dari timur. Guru besar Universitas Al-Azhar Kairo, Profesor Dr. Syekh Abdul Hayy Al-Farmawi menegaskan bahwa kebangkitan Islam di masa depan akan dimulai di Indonesia. Beberapa tokoh dan penulis dunia diantaranya Malik bin Nabi, penulis dari Perancis, Dr. Abdus Salam Haras dari Universitas Corwin Maroko, Judith Nagata, penulis dari Amerika, Mahmud Majid, mantan Perdana Menteri Irak, juga meyakini bahwa kebangkitan Islam akan bermula dari Asia Tenggara, dengan tulang punggungnya Indonesia dan Malaysia.